Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengajak kita semua merefleksikan tantangan dan peluang dalam membangun budaya kerja berakhlak, sebuah fondasi penting bagi seorang ASN profesional, khususnya di lingkungan saya kerja yaitu di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya share screen, Bu. Oke. Untuk yang pertama adalah budaya kerja yang ramah dan resisten terhadap perubahan. Di lapangan kita masih sering menjumpai budaya kerja lama yang kurang adaptif terhadap dinamika perubahan. Misalnya, dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek jalan, ada kecenderungan mempertahankan prosedur manual meski sistem digitalisasi telah tersedia. Akibatnya, efisiensi menurun dan proses pengambilan keputusan menjadi sangat lama. Budaya ini juga menyebabkan sebagian ASN enggan mencoba metode atau cara baru atau pendekatan baru karena merasa sudah cukup dengan cara-cara lama. Tentu untuk solusinya itu dari pribadi saya yaitu perlu ada pendekatan edukatif dan transformatif di semua lini, di mana pimpinan memberi contoh langsung penerapan metode baru sehingga mendorong ASN untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi baru sesuai dengan bidang kemampuannya atau keahliannya. Dan juga internal meeting secara rutin juga bisa digunakan sebagai forum pembelajaran dan diseminasi teknologi baru. Selanjutnya itu lemahnya koordinasi antara unit dan antar pihak. Koordinasi yang tidak sinkron antara bidang teknis, perencanaan, dan pengawasan sering menjadi hambatan besar, terutama kaitannya dengan bidang pelaksanaan. Contohnya di proyek rekonstruksi jalan, laporan teknik dari laporan teknis dari pengawas tidak selalu tersinkronisasi dengan progres penyedia atau pihak-pihak lain. Ini berisiko pada keterlambatan dan ketidakefisienan akibat dari kurangnya koordinasi yang matang atau kurangnya koordinasi secara rutin, sehingga jika ada informasi-informasi terkait proyek, seringkali antara satu dan pihak lainnya itu sering tidak sinkron atau tidak memiliki data yang sama. Solusinya jelas yaitu dibutuhkan sistem teknologi yang berbasis digitalisasi yang lebih sistematis dan terbuka, misalnya melalui software project management tools yang bisa diakses oleh semua unit atau diadakannya weekly meeting antara semua pihak, terutama antara pihak pusat sebagai pembina dan pihak UPTD sebagai pelaksana ya. Jadi ada follow up yang terukur tiap minggunya sehingga jika di kemudian hari terdapat permintaan data oleh gubernur, maka antara pihak lapangan dan pihak pusat dapat menjawab dengan sinkron atau sama. Selanjutnya yaitu, nah ini ketimpangan akses teknologi dan kapasitas digital ASN. Tidak semua ASN di lingkungan kerja saya memiliki kemampuan digital yang merata. Sebagian masih terbatas dalam penugasan perangkat lunak seperti GIS, BIM, atau bahkan aplikasi administrasi seperti Excel dan lain-lain. Bahkan keterbatasan akses internet atau perangkat kerja di lapangan memperburuk situasi ini. Di sini solusi saya yaitu dinas harus menyiapkan literasi digital yang terstruktur, memfasilitasi perangkat kerja yang merata, termasuk akses internet portable bagi tim pengawas lapangan. Di sini juga ASN muda seperti kita bisa dilibatkan dalam pendampingan digital untuk rekan-rekan senior dalam semangat kerja harmonis dan saling menguatkan. Selanjutnya yaitu tidak adanya sistem umpan balik terbuka. Banyak pegawai yang sebenarnya memiliki ide atau masukan, namun ragu untuk menyampaikan karena budaya organisasi yang belum mendorong feedback terbuka dan terkesan kaku, seperti pada poin pertama tadi. Sebaliknya, kritik sering dianggap sebagai serangan personal terhadap suatu individu. Oleh karena itu, padahal dalam konteks proyek jalan tol jembatan, feedback dari pelaksana ataupun pengawas itu sangat penting untuk mendeskripsikan tentang kemajuan proyek yang sedang dikerjakan. Dan tentunya juga untuk pelaksanakan perbaikan berkelanjutan. Solusinya itu perlu membangun budaya open feedback, misalnya dengan dibuat sesi diskusi yang rutin tanpa hierarki ataupun
Bisa juga dibuat semacam uh, anonymous feedback box, yaitu semacam kita bisa melakukan feedback tanpa harus menuliskan identitas, sehingga dari pihak pimpinan dapat menindaklanjuti secara nyata. Tentunya keteladanan pimpinan dalam menerima masukan sangat krusial dalam mengubah pola pikir ini. Selanjutnya itu ego sektoral antar pemangku kepentingan. Dalam proyek infrastruktur, kolaborasi lintas instansi seperti Bina Marga, Dishub, dan Kepolisian, serta dari TNI, Koramil, itu sangat penting. Namun, seringkali ego sektoral membuat masing-masing pihak hanya fokus pada kepentingan lembaga sendiri. Ini bisa menghambat sinergi dan menyulitkan masalah di lapangan seperti saat mengatur manajemen lalu lintas dan pengalihan lalu lintas. Di sini saya dapat rasakan sendiri di lingkup kerja saya, itu di paket pekerjaan rekonstruksi Parung Panjang. Meskipun kita sudah sering aktif ya, aktif meminta pendampingan atau meminta koordinasi dari pihak dinas perhubungan terutama. Nah, di sini kan memang yang jadi masalah adalah muatan berlebih dari truk yang melewati jalan ya, sehingga kapasitas desain yang kita kerjakan itu tidak mampu memenuhi. Nah, di sini kan harusnya ada peran dari Disub yang aktif untuk melakukan pelarangan untuk agar mobil-mobil yang bermuatan over itu tidak bisa lewat situ ya. Nah, kadang di sini seringkali kita sulit koordinasi dengan Disub karena sudah kita ingatkan berkali-kali juga dari Disub tidak ada pergerakan untuk membatasi lalu lintas bermuatan berlebih. Solusinya yaitu diperlukan ruang kolaborasi sebenarnya, ruang kolaborasi yang inklusif dengan prinsip setara antar pemangku kepentingan. Jadi Dinas Bina Marga dapat menjadi lead pemimpin yang menginisiasi pertemuan lintas instansi dengan tujuan bersama, yaitu keselamatan, kenyamanan pengguna jalan, dan tentunya efisiensi proyek serta ketahanan atau supaya jalan bisa memiliki umur panjang. Upaya upaya membangun budaya berakhlak bukan pekerjaan sehari atau 2 hari, namun dengan kesadaran kolektif dan kepemimpinan yang memberikan keteladanan, kita bisa memulai langkah kecil namun berdampak besar. Nilai-nilai berakhlak itu bukan hanya jargon, mereka adalah pedoman konkret bagi ASN agar profesional melayani dan terus berkembang. Di lingkungan Dinas Bina Marga sendiri, saya akan mencoba untuk memulai dari diri sendiri, meninggalkan budaya lama, membangun koordinasi yang harmonis, menentukan langkah demi pelayanan infrastruktur yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.